Pada video bagian 2 ini, saya akan memperlihatkan bagaimana dan di mana cara meletakkan limit switch pada floating Z menurut versi saya, dan selanjutnya bagaimana cara memprogram floating Z. Ini adalah penampakan keseluruhan dari kepala floating Z. Bagian kedua yang penting adalah nozzle holder seperti yang diperlihatkan sebagai plat berbentuk huruf L, berwarna merah. Di bagian punggung plat L, ini ada 4 roda yang mempunyai sekungan V, atau V-groove. Roda-roda tersebut menempel pada rel yang berada pada badan gantry Z. Sehingga nozzle holder ini sesungguhnya hanya bisa bergerak turun karena gravitasi atau karena beratnya ketika gantry Z turun. Atau bisa bergerak naik karena terangkat oleh gantry Z lewat besi penunjang yang berwarna kuning di bawahnya. Sehingga ketika gantry Z turun, maka nozzle ikut turun. Dan ketika pada suatu saat ujung nozzle menyentuh permukaan lembaran besi, maka gerakan nozzle tertahan dan berhenti. Tetapi gantry Z turun terus. Lalu kapan gantry Z berhenti? Gantry Z akan berhenti ketika program G-code menerima perintah berhenti. Kapan menerima perintah berhenti? Ketika sebuah sensor limit switch menjadi on. Oleh sebab itu harus ada sebuah sensor yang ditempatkan pada bagian tertentu sehingga menyebabkan sensor akan on. Memasang limit switch dilakukan dengan memperpanjang atas dari rel support sedemikian rupa sehingga limit switch bisa terpasang. Posisi pemasangan limit switch dibuat sedemikian rupa sehingga tuas limit switch akan menyentuh bagian atas pemegang nozzle ketika ujung nozzle berhenti tertahan lembaran plat besi yang akan dipotong. Limit switch ini berfungsi sebagai sensor titik nol. Sensor bisa berupa proximity sensor atau ohmic sensor. Kita bisa lihat di animasi ini bahwa sensor ditempatkan di bagian badan gantry Z sehingga ketika ujung nozzle menyentuh permukaan plat besi maka dalam jarak tertentu tuas atau tongkat limit switch akan menyentuh bagian atas pemegang nozzle yang menyebabkan limit switch menjadi on, lalu gantry Z berhenti. Supaya lebih jelas cara kerja floating Z ini mari kita perhatikan dengan gerakan lebih lambat pada animasi berikut ini. Ketika pertama kali plasma akan memotong plat besi, ujung nozzle berada pada jarak aman dengan benda kerja yang akan dipotongnya, bisa sekitar 10 mm sampai 20 mm. Kemudian nozzle diperintahkan untuk diturunkan sampai titik minus 30 mm atau lebih rendah daripada tinggi permukaan plat besi. Tetapi kejadiannya adalah sebelum ujung nozzle mencapai titik itu, ujung nozzle sudah tertahan oleh permukaan plat besi, namun gantry Z akan turun terus dan akan berhenti ketika tuas limit switch menyentuh bagian sisi atas pemegang nozzle. Hal ini bisa terjadi karena limit switch berada pada badan gantry, sampai pada akhirnya mengakibatkan limit switch on, atau hubung sudah, mari kita lihat lagi proses berikutnya bagaimana floating Z diprogram. Pada tahap awal sebelum plasma memotong sebuah bentuk, sederetan program kecil yaitu yang disebut sebagai makro programming pada screen set Mach3 harus ditambahkan pada perintah makro M3 seperti terlihat pada tabel sebelah kanan di video ini. Mari kita coba jelaskan baris demi baris.
Baris pertama, program akan menyimpan terlebih dahulu parameter feed rate yaitu nilai kecepatan memotong. Baris kedua, nozzle diperintahkan turun setinggi minus 30 mm, artinya diturunkan lebih rendah dari titik nol di mana plat besi berada. Namun sebelum nozzle mencapai tujuannya, ujung nozzle berhenti karena tertahan oleh plat besi yang akan dipotong. Tetapi badan gantry Z di mana limit switch berada akan turun terus, sampai akhirnya tuas limit switch menyentuh ujung atas nozzle holder, sehingga mengakibatkan limit switch menjadi on, yang mengakibatkan gantry berhenti. Baris ketiga dan empat adalah perintah menunggu sampai perintah baris 2 selesai. Baris kelima, adalah memerintahkan posisi Z ujung plasma saat ini diset sama dengan 0. Baris 6 dan 7 perintah menunggu hingga perintah baris 5 selesai. Baris 8, gantry Z diperintahkan naik setinggi 17 mm. Mengapa 17 mm? Karena letak limit switch yang saya buat mengakibatkan nilai offset sebesar 17 mm. Nilai offset limit switch bisa diukur dari ujung nozzle ketika turun menyentuh plat besi sampai ketika limit switch menjadi on. Jadi nilai offset limit switch tidak sama untuk setiap pembuatan floating Z, tergantung penyetelan letak ujung nozzle terhadap letak limit switch. Baris 9 dan 10 adalah perintah menunggu hingga perintah 8 selesai. Baris 11, memerintahkan posisi Z sekarang dibuat menjadi 0. Pada posisi ini, ujung nozzle dan permukaan plat besi berada pada sumbu Z0 yang diinginkan untuk mencari tinggi pierce. Tinggi pierce adalah jarak antara ujung nozzle terhadap permukaan besi ketika pertama kali busur plasma melubangi plat besi sebelum bergerak melakukan pemotongan. Berapa lama proses pelobangan? Tergantung tebal plat. Bisa sepersekian detik hingga sekian detik. Kita kembali lagi menjelaskan pada baris 14. Abaikan baris 12 dan 13. Baris 14 adalah perintah untuk menaikkan ujung nozzle ke posisi tinggi pierce yaitu kita tentukan Z sama dengan 0,7 mm. Ini adalah tinggi pierce atau tinggi nozzle untuk melubangi plat sebelum melakukan pemotongan. Baris 17 adalah perintah untuk mengembalikan nilai feed rate atau kecepatan memotong. Baris 20, busur plasma dinyalakan. Baris 23, diperintahkan untuk menunda selama 1 detik. Baris 26, perintah makro M3 telah berakhir dan CNC kembali menuju ke program G-code pemotongan. Berikut ini adalah gambaran nyata bagaimana floating Z bekerja. Sebelah kiri adalah dilihat dari sudut pandang nozzle, dan di sebelah kanan dilihat dari sudut pandang sensor limit switch. Kita bisa melihat dengan jelas ketika ujung nozzle tertahan oleh permukaan plat besi, maka tuas limit switch mulai mendekati nozzle holder dan akhirnya keduanya bersentuhan sehingga limit switch menjadi on. Kemudian gantry Z naik ke atas untuk memposisikan ujung nozzle ke level ketinggian pierce. Demikian penjelasan video ini perihal cara kerja floating Z head dan pemrogramannya. Bila penjelasan dari video ini kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Pada kolom deskripsi saya telah menyertakan contoh skrip dari program makro M3 untuk floating Z-head. Tetapi teman bisa mengedit sendiri sehingga bisa lebih sempurna sesuai keperluan. Terima kasih teman-teman yang telah melihat video ini. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng di channel saya sehingga teman-teman bisa setiap saat melihat update video saya.